Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tanya, hari ini siapa yang nggak hadir? Rizky, Aryuda, bentar ya. Vivi kenapa? Vivi sakit. Terus Yuda? Sakit. Rizky? Masih belum sembuh sakitnya? Belum ya? Iya. Ibu anu aja. Ini hari apa sih? Tanggal 30 ya. Oke, semoga yang hari ini tidak hadir atau yang sakit, semoga diberi kesembuhan agar kita bisa berkumpul kembali dan melakukan pembelajaran kita bareng-bareng. Kira-kira hari ini sudah tahu belum kita mau belajar apa? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang masalah-masalah lingkungan. Sebenarnya masalah lingkungan ini sering kalian tahu, bahkan ada beberapa yang sering kita alami. Kira-kira sadar nggak? Oke, kalau itu nah di sini. Kira-kira kalau gambar nomor 1 nih apa? Sawah. Kalau nomor 2? Sungai. Kenapa nih sungainya? Banyak sampah. Kalau yang nomor 3? Air terjun. Nomor 4? Sampah. Oke. Kira-kira kalau ada pilihan kalian mau berkunjung kemana? Ada yang nomor 3, ada yang nomor 1. Ada nggak yang mau datang ke nomor 2? Kenapa? Di sekitar kita ada nggak yang kayak gini? Ada. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep lingkungan. Yang kedua adalah mengklasifikasikan jenis-jenis pencemaran baik air, udara, tanah. Kalau yang kamu lihat tadi pencemaran apa? Air dan tanah. Oke. Yang ketiga adalah menganalisis dampak negatifnya terhadap kehidupan manusia dan ekosistem dengan kritis. Kira-kira masalah nggak kalau ada hal seperti itu yang ada di sekitar kita? Seandainya di belakang kita nih banyak sampah, masalah nggak buat kita? Apa kira-kira masalahnya? Kesehatan, terus? Oh, kenyamanan, terus udaranya gimana kira-kira? Iya. Oke. Di sini ada yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, termasuk manusia, dan pengaruh terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan aktivitas mereka. Tentunya kalau kita berada di lingkungan yang nomor 2 dan 4 tadi tentunya tidak nyaman. Terus lagi ya, secara umum lingkungan terdiri dari 2 komponen utama, ada biotik dan
Kalau biotik itu yang gimana? Makhluk hidup, tumbuhan. Jadi segala sesuatu yang hidup. Kalau abiotik, tak hidup. Contohnya apa nih? Air, tanah, batu, udara, sinar matahari. Itu segala sesuatu yang nggak hidup. Nah, jenis-jenis pencemaran itu tentunya tadi ada pencemaran udara. Ya kan? Kalau kamu mau jalan-jalan ke Samarinda lewat Jalan Pinang ini gimana? Tutup hidung. Oke. Nah, di sini Ibu mau tampilkan satu contoh yaitu pertambangan di sekitar sekolah. Kalau kalian mau berangkat sekolah, kira-kira nemuin nggak? Ya kan? Iya, adanya tambang liar. Kita cari dulu. Nih, SMA kita. Ya kan? Ini adalah SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Terus lagi, di sekeliling kita, atau di sekeliling SMA ini ada apa aja? Fenomenanya ada apa? Ada sawah, ada hutan, perumahan, ada jalan. Nah, yang Ibu mau tunjukin adalah nih. Ini apa kira-kira? Bekas galian tambang. Sebegitu luasnya ya. Belum lagi kita jalan mau ke arah Samarinda nih kira-kira. Nemuin lagi nggak? Iya. Nih ya, ini adalah bekas galian tambang. Nih sebegini luasnya. Kira-kira dampak dari galian tambang ini untuk tanah, yang pertama yang Ibu tanyakan untuk tanah ini apa dampaknya? Penipisan? Berarti adanya gradasi, apa? Degradasi tanah. Apa itu degradasi tanah? Penurunan kualitas tanah. Terus lagi, dampaknya untuk masyarakat apa kira-kira? Banjir. Ada lagi longsor. Apalagi kira-kira? Jadi gini ya, galian tambang ini sama masyarakat kita dimanfaatkan untuk air PDAM atau dimanfaatkan untuk masak, mencuci, ya kan? Untuk bebersih itu dimanfaatkan. Terus lagi ada beberapa orang yang melakukan atau tambak ikan di sini nih. Apa biasanya? Keramba. Ya, keramba. Jadi kita memelihara ikan di daerah sini. Kira-kira ada dampaknya nggak untuk manusia? Ada. Nah, di sini Ibu tidak menjelaskan apa dampak dari tambang untuk manusia, tapi Ibu memanggil guru kimia sebagai tim ahlinya yang menjelaskan apa itu dampak dari ini tadi, air yang kita gunakan, ikan yang kita makan, kira-kira apa dampaknya. Nanti yang bisa menjelaskan adalah guru kimia. Oke, silahkan Bu Yasna. Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pada tegang ya? Ya, kalian tegang juga loh ya. Oke, santai saja. Mungkin bingung kenapa sih Bu Eri dan Bu Yasna berkolaborasi? Ya, jadi kami di sini berkolaborasi untuk membuat pemahaman kalian menjadi lebih mendalam. Oke, di sini ya Bu Eri. Untuk yang pertama, Ibu ingin bertanya dulu, pernah lihat batu bara nggak? Pernah. Yang diambil kan batu baranya ya. Kenapa sih batu bara yang
baturanya diambil ada efeknya nggak buat kalian? Apa kira-kira? Bekas tambang? Pakai ini kan? Bekas tambang? Apalagi? Kalian pernah nggak ngeliat bekas galian tambang? Nah, ada airnya nggak? Itu warna apa? Biru. Ada yang bilang biru, ada yang bilang biru nggak? Pernah nggak yang lihat biru? Hijau, ada yang biru. Nah, secara kimia, kalau batu bara itu termasuk gugus namanya hidrokarbon. Jadi batu bara itu mengandung karbon. Nah, digali dia kan senyawanya itu kumpulan dari apa Bu Eri, fosil ya Bu Eri yang Iya. telah lama itu kan di pelajaran Bu Eri ini ada. Nah, Ibu bagian senyawa kimianya. Nah, pada saat menggali itu anak-anak ternyata kalau kita menggali terlalu banyak, terlalu dalam, ada sisa-sisa namanya logam berat. Logamnya berat ya Bu. Nah, itu maksudnya. Jadi jenis-jenis logam berat yang menyebabkan bahwa air dari galian tambang itu tidak baik. Di sini ada nggak yang dekat dengan galian tambang? Ada. Gunakan airnya nggak? Tidak. Kenapa tidak mau menggunakan? Ayo, kenapa? Gak mau abu, airnya biru, ngeri, gitu ya. Ada yang mau dibuat mandi nggak? Tidak. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kubangan air itu seperti ini. Yang hijau ada yang biru. Itu bukan airnya bagus, airnya keren dimandiin ya, bukan gitu. Tapi ini airnya mengandung logam berat. Logam berat itu untuk tubuh manusia itu tidak baik. Karena apa? Karena banyak memicu banyak penyakit. Bahaya logam berat ini Ibu. Ini tadi ya, sekalian tambang batu bara. Nah, jadi senyawa, Ibu ulang, senyawa batu bara itu termasuk jenis hidrokarbon. Ada unsur karbonnya. Nah, galian-galian dari batu tambang itu tadi menyebabkan selain hidrokarbon ada logam-logamnya. Nah, ini gampang megadek yang mengandung salah satu logam berat namanya timbal atau perunggung. Timbal namanya. Nah, kalian iseng gitu ya kan ke tambang batu bara mancing. Ambil ikannya Kak. Lumayan buat mama saya di rumah kan. Gak ada ikan. Ambillah. Nah, ternyata ikan yang ada di galian itu ke hewan ya, ke tubuh hewan itu saja tidak bagus. Apalagi ke tubuh manusia. Ini namanya logam berat. Itu ada kadarnya kalau kita untuk kesehatan, di proses di kedokteran itu boleh, tetapi itu kan berdigali ya, asli dari tanah. Nah, ini bisa menyebabkan maaf ya seorang ibu seksi ya, gangguan pembentukan sel darah, ya, sel darah. Bisa makan ikannya, apalagi langsung minum airnya, sama aja kalian minum logam berat. Apalagi kalian berenang ke dalamnya, sama aja kalian mencemplungkan diri ke dalam logam-logam berat yang berbahaya. Untuk airnya itu termasuk ke dalam pencemaran. Iya. Mungkin itu saja Bu Eri yang bisa saya sampaikan ke anak-anak. Intinya apa? Intinya batu bara itu bagus, hidrokarbon itu bagus. Tadi bisa mendapatkan penghasilan, tapi penggaliannya secara besar-besaran itu membuat unsur-unsur di tanah, logam-logam di tanah itu dia akan bercampur dengan bekas galian. Logam apa contohnya? Logam timbal, logam besi. Nah, itu termasuk unsur-unsur kimia yang berbahaya bagi tubuh. Mulai sekarang berarti tidak usah lagi kalian berasumsi bahwa galian itu aman-aman saja. Enggak Bu, saya enggak pingsan berenang di situ. Oke, tidak pingsan, tapi itu bisa menyebabkan keberlangsungan kalian. Contohnya apa?
terima kasih. Terima kasih, itu aja dari Ibu, penjelasan singkat. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Itu ya yang sudah disampaikan atau dampak dari galian tambang. Itu untuk manusianya sendiri ya. Nah, tapi kita dibahasnya adalah untuk lingkungan. Gimana agar lingkungan ini tetap kembali lagi menjadi hijau, kira-kira prosesnya bagaimana? Apa? Sebelum ditanam berarti ditimbun. Jadi ini perlu harus ditimbun. Tentunya membutuhkan biaya yang sangat jadi membutuhkan waktu, biaya yang besar. Terus lagi dampaknya untuk lingkungan apa? Kalau kita biarkan apa kira-kira? Takutnya ada orang yang mandi, akhirnya banyak yang korban yang meninggal gara-gara galian tambang. Terus lagi ya, kita bisa melakukan penghijauan ini membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ketika kita timbun, ini nggak langsung bisa ditanamin. Maka semak belukar dulu yang dibiarkan. Kalau semak ini bisa tumbuh dengan baik, maka bisa ditanami tanaman yang lain. Jadi contoh dari reboisasi bekas galian tambang itu yang biasanya mau ke arah L4 ya. Di sepanjang jalan itu adalah bekas galian tambang. Yang pinggir-pinggirnya ada apa tuh, kayu apa? Sengon? Iya. Jadi harus ditanami tanaman yang seperti itu. Kalau kita langsung tanam padi belum tentu bisa. Iya. Nah, sebenarnya masalah lingkungan itu tidak hanya tentang apa? Galian batu bara. Masih ada yang lain seperti pencemaran air, pencemaran air laut. Terus lagi global. Iya. Terus lagi ada apa lagi? Penipisan lapisan ozon. Ada lagi? Pencemaran tanah. Ada lagi nggak? Oke. Iya, pencemaran udara. Jadi, di sini kalian kan sudah berkelompok nih. Jadi, Ibu minta kalian mengerjakan materi atau mengerjakan LKPD sesuai dengan nomor kelompoknya. Jadi, di sini LKPD-nya yaitu buatlah peta konsep sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Kelompok 1, ada angkat tangan dulu, siapa? Oke, berarti masalahnya global warming. Yang kedua, kelompok 2 mana? Di sini. Berarti pencemaran air. Yang ketiga, kelompok 3 adalah pencemaran udara. Nah, tugasnya apa? Kalian membuat peta konsep. Jadi, dalam peta konsep itu isinya yang pertama ada pengertian, yang kedua adalah penyebab, ketiga ada dampak untuk lingkungan dan manusia, yang keempat adalah pencegahan, dan yang kelima adalah solusi dari masalah-masalah yang kamu dapat. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini terkait tugasnya mengerjakan LKPD atau materi yang tadi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup nggak? Cukup? Oke, silahkan dikerjakan. Kayak gini kah bentuknya? Sini apa temanya? Pencemaran laut. Oh, ini udah materi. Cari dulu, pinjam dulu. Udah tahu konsepnya belum? Udah dapat konsepnya belum? Gambarnya. Oh gitu. Oh, oke. Pencemaran? Oh, air laut.
Seandainya ya, Ibu cuma anu aja. Makasih ya. Makasih ya, Mbak. Nanti kembali ya. Oke, semua udah selesai buat peta konsepnya? Sudah. Ketika sudah selesai, maka kita akan moving. Jadi ada yang 2 tinggal, 3 jalan. Jadi ada yang sebagai tamu dan ada yang sebagai tuan rumah. Yang sebagai tuan rumah, maka ketika ada tamu datang, maka kalian harus menjelaskan apa yang sudah kamu dapat saat mengerjakan peta konsep. Yang berjalan atau sebagai tamu, maka mencatat atau menyimpulkan apa yang sudah didapat dari kelompok-kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Kalau tidak, kita mulai dari sekarang. Waktunya, 3 menit untuk setiap kelompok. Oke, silakan. Oke, silakan bergeser. Bergeser. Ayo ke sini. Oke, sudah ya. Waktunya habis. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Jika sudah, maka apa yang kamu dapatkan tadi dari keliling-keliling tadi, sampaikan dulu ke temannya. Apa yang sudah kamu dapat kesimpulan-kesimpulan dari kelompoknya Excel, kelompoknya Pasya, Tata, dan siapa depan? Kaila. Oke, silakan didiskusikan apa yang sudah didapat tadi.
Ya. Oke, sudah disampaikan ke teman-temannya? Sudah dapat inti dari setiap permasalahan? Oke, kira-kira kelompok sini, kira-kira kamu lebih suka penjelasan dari kelompok mana? Kelompoknya Rido, kelompoknya Laura. Kita kasih aplaus dulu. Oke, kalau kelompoknya Rizky kira-kira enak mana nih jelasinnya gitu? Oh, kelompoknya Pasya, luar biasa. Oke, Rido mana? Excel, Bu. Oh, Excel. Kalau Excel suka kelompok mana kira-kira? Oh, tetap Pasya, emang. Oke. Berarti emang favorit banget ya kelompoknya Pasya. Kalau Tata nih, kelompok mana? Oh, Puspa sama Rido. Oke, kasih plus dulu. Oke, sudah dapat ya semua inti dari permasalahan atau pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, ikutin gerakan yang ada di sini semua. Oke. Untuk selanjutnya, karena kita sudah happy-happy tadi, ya kan? Oke. Ada yang mau ngasih kesimpulan dulu nggak dari semua materi yang kita bahas tadi? Ada? Oke. Apa Rido? Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi yang kita bahas tadi ya, seperti global warming, pencemaran air laut, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan penipisan lapisan ozon semuanya merupakan masalah lingkungan serius yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga ancaman bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Oke, ada yang mau nambahin? Oh, Pasya, gimana? Kesimpulan dari permasalahan lingkungan, polusi lingkungan meningkat secara global dan bersama dengan perubahan iklim menjadi prioritas dalam agenda lingkungan, politik, bisnis, dan ilmiah. Polusi udara, tanah, dan air berdampak pada semua ekosistem dan kehidupan kita, serta dapat membahayakan masa depan kita dan generasi mendatang. Oke, jadi itu ya dampak dari kerusakan atau masalah-masalah lingkungan itu dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia. Karena apa? Mengancam tentunya ekosistem, flora dan fauna, kehidupan kita sendiri, dan tentunya bisa merusak hal-hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Paham ya? Oke. Kalau paham, maka kalian kerjakan soal yang Ibu kasih. Linknya sudah Ibu kasih ke Pasya. Silahkan. Oke. Silahkan dikerjakan ya. Sulit, Ji.
Oke. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Jadi ada yang masih mau menambahkan kesimpulan? Ada. Jadi gini ya, kita hari ini sudah membahas tentang permasalahan lingkungan, mulai dari pencemaran air, udara, dan lingkungan sendiri. Jadi gimana pun kita harus tetap bisa menjaga lingkungan ini tetap lebih baik dan lestari. Tentunya dengan kegiatan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah. Seandainya menanam pohon, menanam bunga. Jadi reboisasi dengan cara kecil-kecilan. Terus lagi jangan menggunakan kendaraan bermotor terus-menerus. Paling enggak kita sekali-kali waktu bisa berjalan kaki atau naik sepeda untuk naik sepeda untuk menuju tempat-tempat tertentu gitu ya. Tapi untuk paling sehatnya lebih baik kita jalan kaki. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai, maka Ibu minta kalian mengisi link refleksi. Oke, silakan Pasya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan, di mana yang pertama kesulitan apa yang Anda hadapi dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa manfaat yang kamu dapatkan dari belajar materi hari ini. Silakan dikerjakan. Langsung ditulis ya, jangan ditambah. Langsung aja kalian klik di sininya, nanti bakal muncul tulisanmu. Kalau kamu tambah, nanti kalian punya lagi di samping. Jadi, Galih Jawa. Galih Sumatera dah. Oke, sudah dapat kesimpulan Ibu. Tidak ada kesulitan rata-rata ya. Berarti semuanya bisa ya menyelesaikan materi pada hari ini. Tidak ada kesulitan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, aman ya berarti? Oke, dan jangan lupa pembelajaran minggu depan itu adalah kependudukan. Jadi, kita akan membahas apa itu penduduk yang pertama. Yang kedua adalah kematian, penambahan jumlah penduduk berupa kelahiran, imigrasi, emigrasi. Nanti bakal kita pelajari di pertemuan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi minggu depan? Oke, berarti bisa ya. Referensinya boleh dari buku, internet, ataupun lain sebagainya yang mendukung kamu bisa mengetahui apa itu kependudukan. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.